Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah sistem pengukuran kali ini kita akan membahas mengenai kalibrasi timbangan. Kali ini kita akan membahas mengenai kalibrasi timbangan. Seharusnya kalibrasi timbangan ini dilakukan untuk praktikum. Namun karena keterbatasan situasi, maka kita pelajari secara online. Tujuan dari kalibrasi itu sendiri yang pertama adalah menjamin dari sistem mutu di lab dan juga industri. Lalu yang kedua untuk mengetahui perbedaan antara true value dan juga measure value. Prinsip dasar kalibrasi ada 4, yaitu yang pertama ada objek ukurnya atau alat yang akan dikalibrasi. Lalu yang kedua adalah alat untuk mengkalibrasinya yang sudah sesuai dengan standar yang ada. Yang ketiga adalah orang yang mengkalibrasi, operator atau teknisi. Dan yang keempat adalah lingkungan yang dikondisikan. Ada 2 standar metode untuk kalibrasi timbangan, yaitu Calibration of Balance dan juga Technical Note. Dua-duanya dari Australia. Dan peralatan yang dibutuhkan adalah timbangan yang akan dikalibrasi, lalu masa anak timbangan beserta sertifikat kalibrasinya, pinset dan juga termometer. Berikut ini adalah prosedur untuk kalibrasi timbangan. Di sini ada 6 tahapan, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan skala, lalu kemampuan baca kembali, penyimpangan nilai normal, pengaruh pembebanan, batas unjuk kerja, dan ketidakpastian penimbangan. Mari kita bahas satu persatu. Proses yang pertama itu adalah pemeriksaan skala. Jadi di sini misalkan ini adalah timbangan yang akan dikalibrasi. Dan ini misalkan anak timbangannya ya. Anak timbangannya ini harusnya sudah memiliki sertifikat kalibrasi. Nah, cara pemeriksaan skalanya bagaimana? Di sini misalkan timbangan ini memiliki output minimum itu adalah 0 gram dan maksimum adalah 200 gram. Jadi kita pilih anak timbangan yang dia masanya 200 gram. Nah, setelah itu yang pertama kita nolkan timbangan dulu. Misalkan di sini kalau ada tatakannya atau pennya itu bisa dinolkan dulu. Kalau sudah 0, ya itu berarti dicatat sebagai Z1. Terbaca 0. Lalu setelah itu diberi massa 200 gram. Misalkan ditaruh sini. Nah, setelah itu kita beri beban seperti ini. Ini misalkan beban 200 gram ya. Lalu yang terbaca pertama itu adalah M1. Di sini misalkan 200,0225 gram. Ini ditunggu selama 30 detik. Misalkan setelah 20 detik nilainya menjadi 200,0222. Itu dihitung sebagai M2. Nah, setelah itu anak timbangannya diambil dan di sini dia akan kembali ke posisi semula atau posisi Z. Misalkan di sini Z-nya 0. Itu dihitung sebagai Z2. Lalu ada nilai koreksi bisa dihitung dari massa miliknya anak timbangan ini yaitu 200 gram. Lalu massa rata-rata dari M1 dan M2 dikurangi Z absen. Nilai koreksi ini dibandingkan dengan 3 sigma dari kalibrasi sebelumnya. Apakah C ini lebih besar atau lebih kecil daripada 3 sigma? Jika lebih besar nilai C-nya, maka timbangan ini harus di-set ulang. Jika lebih kecil, maka tidak perlu di-set ulang. Setelah itu kita bisa mencari nilai dari UR-nya. UR adalah ketidakpastian dari kemampuan baca timbangan. Didapat dari resolusinya misalkan 0,0001 gram.
Maka di sini UR-nya bisa dihitung dari resolusi dibagi 2 per akar 3. Ini adalah contoh dari perhitungan kalibrasi. Di sini misalkan ada timbangan yang akan dikalibrasi, dia memiliki spesifikasi minimum 0 sampai maksimum 200 gram dan resolusi 10 pangkat minus 3. Nah, di sini untuk proses yang pertama yaitu mengenai nilai skala. Nilai skala ini digunakan untuk mengetahui apakah timbangan itu perlu disetting ulang atau tidak sebelum masuk ke tahap selanjutnya. Di sini massa yang diujikan atau anak timbangan yang diujikan itu biasanya mendekati atau sama dengan massa maksimum dari timbangan yang dikalibrasi. Di sini maksimumnya 200 gram, maka massa yang diujikan juga sama, 200 gram. Di sini timbangannya dinyalakan, lalu ditunggu beberapa saat, lalu dicatat tanpa ada beban itu berapa pembacaannya. Setelah itu diberi beban 200 gram, pembacaannya berapa, dan ditunggu 30 detik, lalu dicatat pembacaannya berapa, lalu bebannya diambil dan dibaca pembacaannya berapa. Di mana pembacaan awal itu adalah Z, dan pembacaan berikutnya saat diberi beban itu adalah M. Setelah itu, dicari nilai rata-rata dari Z1 dan juga Z2, dan nilai rata-rata dari M1 dan juga M2. Sehingga bisa didapatkan nilai dari C, yaitu koreksi. Nilai koreksi ini adalah nilai dari massa standar 200 dikurangi 200,0 sekian dikurangi 0. Sehingga ketemu ini, minus 0,02235. Tujuannya apa? Nilai correction ini akan dibandingkan dengan standar deviasi dari kalibrasi sebelumnya. Ini misalkan standar deviasi dari kalibrasi sebelumnya 0,013. Nah, standar deviasi dari kalibrasi sebelumnya ini dikalikan dengan 3. Yaitu 0,039. Nah, apabila faktor koreksinya lebih besar dari 0,039, maka di sini harus disetting ulang. Namun, apabila tidak perlu dilakukan setting ulang di proses ini, karena di sini nilai koreksinya lebih kecil daripada 3 kali standar deviasi sebelumnya, maka tidak perlu dilakukan setting ulang di proses nilai skala. Selanjutnya adalah mencari nilai ketidakpastian dari resolusi. Di mana persamaannya tadi nilai ketidakpastian atau UR dari resolusi ya, yaitu resolusi 0,0001 dibagi 2, lalu dibagi akar 3, ketemu ini. Berikutnya yaitu mengenai kemampuan baca kembali. Untuk kemampuan baca kembali ini diberi beban 100% dari kapasitas dan 50% dari kapasitas. Jadi di sini kapasitas maksimumnya adalah 200 gram. Bebannya bisa kita beri 200 gram dan juga 100 gram. Pertama kita nolkan timbangan dulu, itu dicatat sebagai Z1, misalkan 0. Lalu misalkan di sini ada anak timbangan 100 gram, ditaruh di atas timbangannya, ini keterbagiannya berapa? 100,002 misalkan. Itu tercatat sebagai M1, 100,002. Di sini dilakukan penimbangan sampai 10 kali. Sehingga didapat Z1 sampai Z10, didapat M1 sampai M10 dengan massa anak timbangan yang sama. Setelah itu bisa dicari RI atau perbedaan bisa dihitung dari massa yang terbaca dikurangi dengan pembacaan awal. Di mana nanti nilai R ini dicari untuk standar deviasinya. Rumus standar deviasi sudah tahu ya, rumus standar deviasi adalah
akar sigma xi min mu kuadrat per n. Yang terbaca pada saat itu dikurangi dengan rata-rata dibagi n. Ya, jadi di sini tadi mencari nilai standar deviasi dari R atau dari nilai perbedaan MI dikurangi ZI. Dimana di sini nanti kita bisa menghitung nilai dari ketidakpastian standar yaitu UT sigma maksimum yang didapat dari sigma yang sini dibagi akar N sejumlah pengukurannya. Proses selanjutnya yaitu pemeriksaan skala, di mana pemeriksaan skala ini menggunakan beban yang dia 100% dari kapasitasnya dan juga 50% dari kapasitasnya. 100%-nya yaitu 200 gram dan setengahnya yaitu 100 gram. Jadi di sini yang pertama kita catat itu adalah nilai dari Z1-nya atau saat dia tidak diberi beban. Nah, ini di sini dicoba sampai 10 kali dengan pembebanan yang sama. Lalu dicatat nilai pembacaannya. Nah, setelah itu dicari nilai perbedaannya, yaitu nilai pembacaan dikurangi nilai 0 atau M1 dikurangi Z1, ketemu R1. Ini juga dilakukan dengan cara yang sama. Setelah itu dicari untuk perbedaan maksimum. Di sini perbedaan maksimum adalah ini 100,005. Sini. Ini dituliskan 100,005. Yang sebelah kanan perbedaan terbesarnya itu adalah 200,015. Setelah itu dicari standar deviasinya. Ini standar deviasi dari RI. Nah, jika sudah ketemu standar deviasinya, lanjut ke perhitungan ketidakpastian standar atau UT, di mana UT ini didapat dari standar deviasi maksimum dibagi dengan akar N. N-nya itu adalah jumlah pengukurannya, di mana di sini jumlah pengukurannya adalah 10 kali. Di sini standar deviasi terbesar adalah saat kapasitas penuh, lalu dibagi dengan akar 10. Berikutnya yaitu mengenai penyimpangan nilai nominal. Di penyimpangan nilai nominal ini kita menggunakan 10 beban yang dia dibagi secara rata. Jadi misalkan di sini ada 10 beban, ini 200, ya udah 200 dibagi 10 sekitar 20 ya. Jadi ini ringnya saya buat 20 gram, 40 gram, 60 gram dan seterusnya sampai 200 gram. Di sini sama, yang pertama kita melihat di nolkan dulu itu sebagai ZI, pengukuran keberapa. Setelah itu diberi beban 20 gram itu sebagai MI, lalu diambil ditambah lagi Z berikutnya kan, ini Z1, ini misalkan M1, ini Z2, lalu diberi beban lagi 40 gram M2 dan seterusnya. Di sini sama, kita akan mencari nilai dari RI atau perbedaan yang diambil dari MI rata-rata minus ZI rata-rata. Dan jika sudah diketahui perbedaannya, maka bisa diketahui faktor koreksinya. Ini beratnya dari anak timbangan M besar dikurangi perbedaannya RI. Lalu bisa juga dicari
UMI, yaitu dari C min Z. Nah, dari sini bisa dihitung nilai dari UMC atau ketidakpastian massa standar, di mana akar sigma UMI kuadrat per 2. Setelah itu di sini nilai dari ini faktor koreksi yang paling besar, faktor koreksi maksimum, itu adalah nilai Q. Nilai ini bisa digunakan untuk menghitung F atau batas unjuk kerja sama dengan 2 sigma max plus Q. Jika yang tadi dilakukan dengan massa yang sama, maka untuk proses berikutnya yaitu penyimpangan nilai nominal di sini dilakukan dengan massa yang berbeda. Di mana mulai dari 20 gram sampai 200 gram. Ada 10 kali pengukuran. Pertama, timbangan tidak diberi beban, itu dicatat. Setelah itu diberi beban 20 gram, dicatat, ditunggu 30 detik, dicatat. Setelah itu bebannya diambil, diganti dengan beban 40 gram, dicatat, dan seterusnya sampai kita mendapatkan data pembacaan ini semua. Setelah itu kita mencari nilai rata-rata. Karena tadi Z1-nya hanya 1 kali, berarti langsung Z1 0. Yang perlu dicari rata-rata itu adalah nilai dari pembacaan saat ada bebannya. Karena di sini dibaca 2 kali. Jadi dicari nilai rata-ratanya. Ini sama sampai bawah dicari nilai rata-ratanya. Setelah dapat nilai rata-ratanya, maka dicari perbedaannya. Di mana di sini perbedaannya diambil dari nilai rata-rata saat ada pembebanan dan titik nolnya saat tidak ada beban. Ini sama sampai ke bawah. Setelah itu ada nilai koreksi. Nilai koreksi di sini adalah nilai dari RI dikurangi dengan massa standar atau nilai dari perbedaan M1 kurangi Z1 itu dikurangi dengan massa standar. Ini sama sampai ke bawah. Lalu setelah itu kita mencari nilai dari UMI. UMI ini diambil dari nilai koreksi C dikurangi dengan nilai Z. Sampai ke bawah sama semua, di mana UMI ini digunakan untuk menghitung UMC, yaitu nilai ketidakpastian pada massa standar. Di mana rumus dari UMC adalah sigma UMI kuadrat diakar dan dibagi dengan 2. Proses kalibrasi berikutnya yaitu pembebanan di tengah. Tadi kan sudah tahu ya ada titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah di sini misalkan di titik itu diberi beban secara bergantian sebesar 10 gram. Nah ini adalah pembacaannya, lalu di sini bisa terlihat perbedaannya. Ternyata perbedaan paling signifikan itu saat dia di posisi 4 dan 5. Nilainya jauh lebih tinggi daripada saat pembebanan di posisi 1 sampai posisi 3. Jadi di sini kita akan tahu lebih baik beban itu ditaruh di sebelah mana, yaitu saat errornya yang paling kecil, yaitu ditaruh di poin 1, 2, 3. Untuk tugasnya sudah saya sediakan Excel dan silakan dicari ini semua. Yang pertama adalah mencari berapa nilai dari koreksinya, apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 3 sigma sebelumnya. Lalu dicari nilai dari ketidakpastian resolusi. Lalu dicari nilai UT, mencari nilai UMC, ketidakpastian massa konvensional, lalu diminta mencari nilai F dan
nilai dari U95. Di situ sudah saya sediakan Excel-nya di slot tugas, dan juga tolong diberikan juga bagaimana proses perhitungannya dan penjelasannya. Sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.